Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan penerapan sistem informasi berbasis data pada toko masker organik. Adapun kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu Bagas Ari Prasetyo, Sandy Safira, M. Rafi Baskara, Aska Dilian, Muhammad Fikri Hafaiz, dan Muhammad Dafa Alfiansah. Jadi kelompok kami akan menjelaskan penerapan database pada toko masker organik. Jadi sebelum adanya teknologi atau database, ada beberapa kekurangan dalam sistem pendataan pada toko. Yaitu yang pertama, belum adanya sistem informasi database toko masker wajah berbasis web. Yang kedua, seluruh sistem administrasi toko masker masih menggunakan pola konvensional, yaitu dengan pencatatan secara tertulis menggunakan media kertas, sehingga menyulitkan pegawai dalam pendataan produk dengan cepat, tepat, dan akurat. Yang ketiga, rendahnya tingkat keamanan dan penyimpanan data sehingga memberikan peluang terjadinya kehilangan data informasi. Maksud dan tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk membangun sistem manajemen database pada toko masker wajah organik. Adapun tujuannya dibangunnya atau dibuatnya sistem ini adalah yaitu dapat mempermudah pengolahan database pada toko masker wajah organik. Yang kedua, dapat mempermudah pegawai dalam mengelola dan administrasi penjualan. Yang ketiga, yaitu dapat meningkatkan keamanan data informasi administrasi, keamanan data dan informasi administrasi penjualan. Studi pusaka, pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan manajemen data. Landasan teori. Sistem basis data atau database adalah suatu sistem menyusun dan mengelola record-record menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal yang diperlukan pemakai untuk proses mengambil keputusan. Salah satu cara menyediakan data untuk mempermudah modifikasi adalah dengan cara pemodelan data. Model yang dipergunakan pada pelatihan ini adalah entity relationship mode. Mode entity relationship ini adalah representasi logika dari data pada suatu organisasi atau area bisnis tertentu dengan menggunakan entity dan relationship. MySQL adalah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi-user, serta menggunakan perintah standar SQL. Struktur query link. Perbedaan antara MySQL, SQL, dan MySQL adalah program database server, sedangkan SQL adalah bahasa yang digunakan di dalamnya. Tipe data MySQL. Beberapa jenis data dalam MySQL memiliki tipe tersendiri dalam tiap field di tabel database-nya. MySQL mengenal beberapa tipe data field yaitu tipe data numeric. Tipe data numeric dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tipe data integer dan tipe data floating point.
Tipe data integer untuk data bilangan bulat, sedangkan tipe data floating point digunakan untuk bilangan desimal. Tipe data string dan tipe data waktu. DML. DML adalah perkumpulan perintahan yang digunakan untuk melakukan pengelolaan database seperti membuat baru, menambah, menghapus, dan menampilkan. Perintah utamanya adalah seperti update, delete, insert, dan select. DDL. DDL dapat digunakan untuk mengoperasikan suatu skema struktur pada sebuah database. Perintah utama yang dapat digunakan akan pada DDL data revelation language adalah seperti create, rename, alter, drop. Create adalah perintah yang digunakan untuk membuat baru baik database maupun table. Next. ERD, pengertian dari ERD, suatu pemodelan habis data yang menghubungkan atau merealisasikan antara entitas dan beberapa simbol dari ERD, diantaranya entitas, kumpulan dari beberapa atribut atau file, relasi, suatu hubungan yang terjadi di antara beberapa entitas. 3. Atribut, notasi yang memberikan informasi dengan jelas entitas dan juga realitanya. Realisasinya. 4. Garis penghubung, notasi yang digunakan untuk merangkai beberapa notasi yang digunakan seperti entitas, relasi, dan atribut. LRS, pengertian LRS. Pengertian LRS, logika record structure adalah representasi struktur record pada tabel yang berbentuk dari hasil antara himpunan entitas menentukan kardialitas jumlah tabel dengan foreign key atau FK sebagai berikut. One to one, salah satu entitas berhubungan dengan paling banyak entitas lainnya. One to many, suatu entitas dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas lain. 3. My to my, beberapa entitas dapat berhubungan dengan beberapa entitas lain. Ini adalah contoh dari diagram ERD. Di sini ada pelanggan, di bagian pelanggan ada ID pelanggan, nama, tempat, dan nomor telepon. Terus memilih, ada bagian produk juga. Di produk ada bagiannya yang atributnya, ID produk, masker, harga, stok. Kemudian masuk chart. Di chart itu ada bagian yang atributnya, ID underscore chart, pelanggan, produk, tanggal beli, jumlah beli. Terus di produknya itu terdapat bagian supply, terus admin. Di admin ada bagian ID admin, username, dan password. Sedangkan masuk chart, di chart melakukan pembayaran. Di pembayaran ini ada ID card, ID pembayaran, dan jenis pembayaran. Di diagram LRS ada pelanggan, produk, chart, admin, dan produk. Di ID pelanggan, di pelanggan ada bagian ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon. Terus one to many-nya ke harga produk. Kalau yang produk, many to one-nya tuh di chart, di ID chart. Terus kemudian yang produk adminnya di atasnya many to many, one to many.
Terus yang chartnya di bagian produknya ada ID pembayaran, ID chart, jenis pembayaran. Programnya, aktifkan atau nyalakan XMPP. Ini adalah tampilan dari XMPP-nya. Nah, di sini kita masuk ke dalam MariaDB command prompt. Di sini kita melakukan cd c:2/xmpp/mysql/bin. Dan di situ kita masuk lagi mysql script u root script p. Nah, kita di sini membuat database dengan cara trace database db_master. Kalau sudah mempunyai database-nya, tinggal mengaktifkannya dengan cara use db_master. Iya. Ya, di sini kita membuat table dengan cara create table pelanggan. Ini apa namanya? Isinya ada ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon. ID pelanggan itu tipenya atau jenisnya, namanya karakter, size-nya 5, jangan lupa pakai primary key. Kalau nama, jenis atau tipenya varchar, size-nya 20, alamat, jenisnya varchar, size-nya 30, nomor telepon varchar, size-nya 15. Nah, di sini terus kita membuat create table produk. Ya, isinya ada ID produk, jenisnya varchar, size-nya 5, pakai primary key. Terus di sini isinya ada masker, jenisnya varchar, size-nya 20, ada harga, jenisnya integer, size-nya 10, terus ada stok, ininya jenisnya integer, size-nya 5. Nah, di sini kita juga membuat create table card yang isinya adalah ID card, jenisnya varchar, size-nya 5, pakai primary key. Terus ada ID pelanggan, jenisnya karakter, size-nya 5. Terus ada ID produk, jenisnya varchar, size-nya 5. Terus ada tanggal beli, jenisnya DEC. Nah, terus ada jumlah beli, jenisnya integer, size-nya 5. Terus kita buat create table pembayaran. Di sini dalam isinya table pembayaran ada ID pembayaran, jenisnya varchar, size-nya 5, pakai primary key. Terus ada ID card, jenisnya varchar, size-nya 5. Terus ada jenis pembayaran, jenis pembayaran, jenisnya varchar, terus ada size-nya 10. Terus kita membuat create table admin. Ada admin, jenisnya varchar, size-nya 5, pakai primary key. Terus username, jenisnya varchar, size-nya 10. Terus ada password, jenisnya varchar, size-nya 10. Nah, kita di sini masuk ke isi record. Di sini kita isi record dengan cara insert into pelanggan, values. Kita masukkan ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon. Terus kita masukkan lagi insert into produk, values. Isinya ID produk, masker, harga, stok. Terus ada insert into card, values. Isinya ada ID card, ID pelanggan, ID produk, tanggal beli, jumlah. Terus kita masuk lagi insert into pembayaran, values. Yang isinya ada ID pembayaran, ID card, jenis pembayaran. Nah, kita buat lagi insert into admin values. Isinya ada ID admin, username, dan password. Di sini kita memanggil table atau menampilkan isi table. Nah, di sini kita pakai dash pelanggan. Ini
kita memunculkan tabel jenis pelanggan. Kita masuk lagi guest produk, itu isi dalam tabel produk. Nah, ini masuk lagi guest card, itu isi dalam tabel card. Nah, kita masuk lagi guest pembayaran. Guest pembayaran itu isi dalam tabel pembayaran. Nah, ini kita masuk lagi guest admin, itu isi dalam tabel admin. Geser. Nah, di sini kita menampilkan isi record dengan cara select kali atau bintang from pelanggan. Itu isi dalam record di dalam tabel pelanggan. Nah, terus kita select kali atau bintang from produk. Itu isi record dalam tabel produk. Nah, kita tulis lagi select kali atau bintang from card. Itu isi tabel dari card. Nah, kita tulis lagi select kali atau bintang from pembayaran. Itu isi tabel dari record pembayaran. Kita tulis lagi select kali from admin. Itu isi dalam tabel admin. Penutup. Kesimpulan. Dalam upaya membantu pemilik toko masker organik serta pegawai lainnya, program ini dapat menjadi alternatif pemecah masalah. Di antaranya, 1. Program database ini memudahkan dalam penyajian laporan yang akurat dan pendataan serta pengaruhnya terhadap persediaan. Yang kedua, program database ini memudahkan dalam proses pengecekan atau pencarian data yang dibutuhkan terkait pada pendataan serta pengaruhnya terhadap persediaan. Saran. Setelah perancangan sistem ini dilakukan terhadap beberapa saran yang dapat diterapkan untuk pengembangan sistem yang lebih lanjut. Agar selalu dipercaya oleh pelanggan dan calon pembeli, maka hendaknya pihak atau pemilik toko online selalu cepat dan tepat dalam memberikan informasi dan layanan yang dibutuhkan. Perlu adanya pengembangan dari segi desain, kelengkapan dan detail produk, serta cara pembayaran dan pengiriman yang cepat dan mudah ke depannya. Dan sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.